Selamat pagi Bapak Ibu HRD. Perkenalkan nama saya Budi Nugroho. Saya seorang sarjana pendidikan. Saya seorang guru bahasa Inggris. Saya sudah mengajar sekitar 14 tahun dan saya sekarang ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang apa yang opini saya pribadi mengenai apa yang terjadi dengan pendidikan Indonesia Timur, apakah mengalami ketimpangan atau tidak, apakah sudah maju atau belum. Oke, yang pertama apa yang saya omongkan di sini semuanya saya sudah melalui berbagai macam riset kecil-kecilan ya Bapak Ibu ya, melalui pengumpulan data kecil-kecilan yang saya lakukan dari internet dan juga saya mendengarkan dari beberapa podcast yang membahas tentang aktivis-aktivis pendidikan yang mereka itu sudah terjun langsung di lapangan. Oke, yang pertama saya langsung to the point saja. Saya melihat berdasarkan semua data yang saya kumpulkan, saya melihat bahwa ada ketimpangan yang sangat besar, ketidakmerataan pendidikan yang ada di Indonesia Timur. Karena Indonesia Timur ini berdasarkan yang saya tahu ini adalah daerah yang mencakup daerah Sulawesi, daerah Maluku, daerah Nusa Tenggara, dan juga daerah Papua. Nah, untuk daerah Sulawesi mungkin itu tidak menjadi masalah karena seperti yang sudah saya cek sebelumnya di sebuah indeks pembangunan manusia di daerah Makassar dan juga daerah Manado, daerah Makassar di daerah Sulawesi Selatan dan juga di Manado di Sulawesi Utara, itu saya melihat bahwa di sana indeks pembangunan manusianya itu sangat tinggi, sekitar di Sulawesi Utara itu sekitar 75, sekian persen, ya itu termasuk kategorinya tinggi, sedangkan di daerah DKI Jakarta saja sudah 83,55%. Ini berdasarkan data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, ya. Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara itu sudah termasuk kategorinya tinggi, sedangkan di daerah DKI Jakarta itu kategorinya sangat tinggi. Tapi gapnya tidak terlalu jauh. Tetapi kalau kita bandingkan dengan daerah Nusa Tenggara Timur ataupun daerah Papua Pegunungan terutama, Nusa Tenggara Timur itu mendapatkan sekitar 69, sekian persen untuk indeks pembangunan manusianya dan itu termasuk dikategorikan sebagai kategori sedang. Sedangkan di bagian Papua Pegunungan itu mendapatkan skor yang paling rendah di sekitar 54,43%. Jadi ini yang tadi yang saya maksud sebagai gap yang sangat tinggi, ketimpangan yang sangat tinggi, dan ketidakmerataan yang juga sangat tinggi. Oke, dan kita menuju ke berikutnya ke masalah kualitas literasi dan numerasi. Ini adalah rapor pendidikan kita di mana kualitas literasi dan numerasi bisa dilihat dari hasil dari dua hasil ya. Yang pertama adalah asesmen nasional atau AN dan berikutnya adalah PISA. eh, Berdasarkan hasil dari dua instrumen itu tentang kompetensi siswa di Indonesia Timur, disebutkan bahwa buta aksara di daerah Papua terutama itu dikategorikan termasuk cukup tinggi, ya cukup tinggi di sekitar 12 sampai 19%. Kita tahu bahwa buta aksara itu adalah sesuatu yang bisa dibilang basicnya dari sebuah pendidikan. Jadi apa yang kita bisa lakukan jika yang kita ajarkan saja siswanya saja buta aksara gitu. Jadi kita harus meningkatkan kualitas siswa kita supaya terbebas dari buta aksara pastinya, ya. Karena kita mau membaca, kita mau menulis, kita mau menghitung juga pastinya kita harus memastikan siswa tersebut tidak buta aksara. Yang kedua adalah kita bisa melihat dari literasi siswa ini hasil dari PISA tahun 2022 disebutkan bahwa di daerah pedesaan terutama yang non Jawa, langsung aja saya sebutkan Papua pastinya. Papua dan Papua yang saya maksud adalah Papua Pegunungan, dikatakan bahwa hasil PISA ini menyebutkan bahwa orang-orang di Papua itu pembelajarannya itu 3 tahun tertinggal Bapak Ibu. Jadi sangat tertinggal kalau kita bandingkan dengan daerah Jakarta. Dan berikutnya kita berbicara tentang masalah infrastruktur dan juga guru, ya. Ini kita mendapatkan data dari lapangan. Sejauh yang saya amati di sini terdapat ketimpangan tentang krisis guru, ya, di mana distribusi guru itu sangat tidak merata. Mungkin kalau untuk daerah-daerah yang besar itu tidak jadi masalah, tetapi kalau misalnya daerah-daerah yang Papua-Papua yang masuk pedalaman itu terutama, itu saya mendapatkan data bahwa
satu sekolah itu hanya memiliki 1 sampai 2 guru PNS saja yang mengajar di sekitar 6 kelas. Jadi kita bisa bandingkan sangat beratnya tugas mereka bisa mengajar 6 kelas yang hanya di-handle oleh 1 atau sampai 2 guru saja. Oke, dan berikutnya adalah kita berbicara tentang kualitas ya Bapak Ibu ya. Jadi kualitas ini berbicara tentang kualitas mereka sebagai lulusan yang bukan linier karena data yang saya dapatkan ini eh, ya mungkin mereka mungkin lebih mengejar apa namanya yang penting ada dulu orang yang ngajar gitu loh Bapak Ibu. Tetapi masalahnya di situ adalah jurusan si guru ini tidak linear dengan jurusannya, otomatis ya pemahaman materi yang diberikan otomatis pasti sedikit banyak akan berpengaruh ya dibandingkan dengan guru yang memang linear di bidangnya. Belum lagi kalau kita berbicara lagi tentang kesejahteraan ya kesejahteraan ya siapa yang tidak tahu bahwa ya mungkin kita juga setuju bahwa kalau kesejahteraan dari guru ini baik otomatis itu akan mendorong guru untuk memperbaiki kualitas pendidikannya yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Oke, itu berikutnya kita akan bicara tentang infrastruktur sekolah Bapak Ibu. Nah, di infrastruktur sekolah di sini em, saya akan berbicara tentang akses internet ya. Jadi kalau di sekarang kan kita tahu bahwa pembelajaran itu sifatnya sudah digital dan pembelajaran digital ini pasti membutuhkan yang namanya sinyal ataupun mungkin internet lah kasarnya. Konektivitas internet seperti kita tahu ya Papua pasti sangat mengalami masalah karena ya di samping pembangunan yang belum rata, di samping itu juga di sana juga apa namanya coverage terhadap sinyal juga tidak merata, ya sedangkan pendidikan menuntut digitalisasi. Otomatis ini juga sangat mempengaruhi eh, proses pembelajaran. Kita tidak bisa mungkin menyamakan proses pembelajaran di Papua dengan di daerah yang maju, walaupun sama-sama Indonesia Timur ya Bapak Ibu. Berikutnya masalah geografis. Nah, untuk masalah geografis di sini saya percaya bahwa anak-anak di Papua itu eh, apa namanya mereka pembangunannya itu indeks pembangunan manusianya itu tidak sebagus daerah-daerah yang maju. Itu salah satunya juga pengaruh faktor geografis. Contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada satu sekolah ini dibangun di sebuah daerah di mana daerah itu sangat jauh dari rumah siswa, otomatis siswa itu mau tidak mau harus mengejar, harus harus apa namanya harus pergi ke sekolah itu dan itu membutuhkan perjalanan yang mungkin bisa jadi berjam-jam. Saya juga pernah dengar itu di salah satu apa namanya salah satu eh, video di YouTube. Saya lihat ada salah satu siswa yang bisa jalan kaki sampai berjam-jam hanya untuk pergi ke sekolah. Jadi bayangkan saja ketika mereka sudah sampai di sekolah itu mereka sudah kelelahan ya dan mereka masih juga dituntut untuk masih berpikir lagi. Jadi itu situasi yang seperti itu sangat-sangat sudah tidak ideal Bapak Ibu untuk proses pembelajaran. Dan kita sekarang akan berbicara tentang solusinya ya. Solusi yang saya dapatkan berdasarkan dari data yang saya dapatkan dari internet di sini juga alhamdulillahnya bahwa sekarang itu sudah ada yang namanya afirmasi pendidikan tinggi di mana tadi yang seperti saya bilang bahwa tidak semua daerah Indonesia Timur itu sebenarnya eh, ketimpangannya sangat tinggi tidak, tetapi ada daerah-daerah tertentu seperti di Sulawesi yang saya cari tahu bahwa di Sulawesi ini ternyata ada beberapa pusat unggulan, universitas yang menjadi pusat unggulan, yaitu salah satunya Unhas dan juga Unsrat, di mana itu dikatakan bahwa pendidikan di sana sudah sama seperti Jawa. Jadi apa namanya? Jadi kita tidak perlu untuk mengirimkan anak-anak kita, anak-anak terbaik dari Papua atau mungkin daerah-daerah tertentu untuk ke Jawa yang notabene-nya sangat jauh. Ternyata di Sulawesi saja sudah ada yang memiliki kualitas pendidikan yang pusat unggulannya itu sudah setara dengan Jawa. Oke, dan tetapi kalau misalnya anak-anak
Papua atau mungkin daerah-daerah tertentu ini yang mau untuk ke Jawa, apakah ada solusinya? Ada. Solusinya adalah adanya afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK, ya. Nah, di sini intinya adalah anak-anak ini dikirim ke Jawa dengan beasiswa penuh ke universitas-universitas terbaik. Yang pernah saya dengar itu adalah UI, UGM, ITS, dan lain sebagainya. Dan tadi kita bilang bahwa di awal kita sudah membahas tentang indeks pembangunan manusia, yang tadi sudah diklaim bahwa Papua pegunungan itu sekitar 54% itu skornya sangat rendah sekali di tahun 2024. Dan kabar baiknya adalah menurut data yang terbaru dikatakan bahwa ya walaupun kenaikannya tidak signifikan, yang penting ada kenaikan Bapak Ibu. Otomatis kita intinya harus menaikkan indeks pembangunan manusia. Ya, indeks pembangunan manusia itu sendiri juga bisa dibuat tinggi dengan cara kita harus memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki, seperti tadi yang masalah tentang geografis tadi, harus memberikan solusi-solusinya, tentang gurunya, tentang infrastrukturnya seperti penerapan apa namanya internet di sekolah-sekolah, baik internetnya. Kalau kita menunggu internet yang kabel optik, otomatis itu akan membutuhkan waktu yang lama dan juga itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kita juga sekarang bisa memberikan mungkin internet yang seperti internet langit ya Bapak Ibu, seperti Starlink, itu saya kira itu bisa menjadikan sebuah solusi kalau kita mau ya. Dan berikutnya otomatis kita juga harus meningkatkan eh, apa namanya level dari literate ya, atau eh, level apa namanya melek hurufnya, karena itu yang menjadi masalah utama, karena kita tidak bisa melakukan apapun kalau misalnya peserta didiknya saja buta huruf. Penanaman ilmu otomatis sudah sangat tidak mungkin di situ. Jadi kita harus memperbaiki eh, peserta didik dulu, bagaimana caranya supaya untuk tidak buta huruf. Dan kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini adalah untuk kalau ditanya tadi sudah maju atau belum, sebenarnya punya potensi untuk maju. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah kemajuannya ini, progresnya itu tidak merata, karena hanya beberapa daerah, terutama daerah-daerah Sulawesi yang progresnya merata, tetapi untuk daerah-daerah yang lain belum. Ya, terus kita berbicara tentang apa namanya solusi solusi untuk menangani masalah ini. Yang pertama, saya menawarkan solusi yang terkait dengan rekrutmen guru lokal. Ya, seperti yang kita tahu bahwa zaman dulu mungkin kita mempercayakan guru-guru yang dari lulusan Jawa karena mungkin mereka dipercaya memiliki lulusan yang lebih baik daripada putra-putra daerah. Tetapi kan yang jadi masalah, kita tidak bisa selalu seperti itu, karena mungkin beberapa orang ketika mereka dikirim ke Papua, mereka mungkin akan oke, saya akan stay lama di Papua. Tetapi kalau misalnya mereka punya plan, ya pasti saya percaya satu dua orang atau sedikit banyak orang juga pasti punya plan untuk pulang kampung mereka. Jadi kalau kita ibaratnya bisa merekrut putra lokal, kita tidak perlu takut dengan hal tersebut. Dan kelebihan dari putra lokal sendiri adalah putra lokal itu lebih paham tentang budaya daerah tersebut ya. Jadi untuk adaptasinya otomatis tidak akan terlalu susah dibandingkan dengan guru yang berasal dari luar daerah tersebut. Dan berikutnya adalah kita mau berbicara tentang insentif finansial yang tadi saya bilang bahwa eh, selama guru itu sejahtera dengan eh, kesejahteraan guru itu baik, otomatis saya percaya guru itu akan berusaha untuk berpikir bagaimana caranya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid-muridnya atau mungkin untuk peserta didiknya. Dan berikutnya saya juga menawarkan tentang solusi rumah dinas guru. Jadi guru ini terutama kalau ibaratnya guru ini harus apa namanya harus mengajar di daerah pedalaman, jadi guru ini harus dibuatkan rumah dinas ya, di mana rumah dinas ini harus bersebelahan dengan sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memangkas waktu supaya guru itu tidak perlu jauh-jauh dari rumahnya eh, sampai ke sekolah. Jadi guru itu bisa fokus ya Bapak Ibu ya. Terutama juga yang tadi kalau kita bicara tentang murid juga, yang tadi saya bilang bahwa ada murid yang bisa sampai perjalanan lewat air atau mungkin juga sampai berjam-jam itu ke sekolah. Jadi mereka juga bisa ditanamkan konsep sekolah asrama ya.
Jadi pendekatan sekolah asrama itu atau boarding school ini menurut saya pendekatan yang sangat logis dan sangat executable, karena ini akan memangkas angka putus sekolah yang terkendala oleh jarak dan transportasi. Nah, mungkin, berikutnya, oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan. Satu lagi kita berbicara tentang kurikulum ya. Kurikulum apa sih yang sebenarnya cocok untuk anak-anak yang di daerah Indonesia Timur? Menurut saya kurikulumnya harus kurikulum yang kontekstual dan jembatannya harus memakai bahasa ibu ya Bapak Ibu. Karena tadi saya bilang bahwa kalau misalnya ada guru yang sangat memahami budaya dari masyarakat setempat, otomatis guru itu akan semakin mudah untuk mendekati peserta didiknya untuk menanamkan ilmunya. Jadi saya kira penggunaan bahasa ibu, bahasa asli dari penduduk setempat itu kalau memang si guru tersebut itu bisa, itu akan lebih baik lagi, ya. Dan nanti kita pasti akan sedikit-sedikit coba transisi dari bahasa ibu menuju ke bahasa Indonesia ya. Dan berikutnya adalah materi relevan. Jadi materi relevan ini kalau saya bilang adalah materi yang eh, cocok dengan kehidupan mereka ya Bapak Ibu. Karena saat saya percaya bahwa setiap tempat itu eh, beda cara hidupnya. Jadi si guru tersebut itu harus menyesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan dan cara hidup dari masyarakat setempat. Oke, itu saja dari saya dan terakhir saya akan berbicara tentang oh ya ada satu lagi yang tertinggal tadi. Kalau kita ngomongin tentang digitalisasi, tadi saya bilang bahwa ada dua solusi digitalisasi. Yang pertama adalah solusinya adalah kita bisa memakai internet ya kalau memang harus internet itu harus dibawa ke sekolah kita bisa memakai internet semacam Starlink atau internet langit dan juga bisa kalau itu memang tidak mungkin terkendala biaya karena Starlink itu juga mahal ya kita bisa menggunakan sistem offline server di sekolah jadi ini konsepnya adalah kita guru harus ketemu sebuah tempat di mana di sana ada akses internet dan guru harus merancang pembelajaran di sana dan ketika sudah sampai sekolah di laptop si guru tersebut itu sudah ready dengan semua materi-materinya. Jadi itu yang kita sebut sebagai offline server. Oke, dan satu lagi Bapak Ibu mengenai tentang stunting ya. Ini stunting kita tahu bahwa eh, bagaimanapun mau semuanya di set sekalipun infrastrukturnya sudah di set, siswanya sudah di set, semuanya sudah di set, tetapi kalau siswanya datang ke sekolah lapar itu juga saya kira transfer ilmunya tidak akan mungkin terjadi. Jadi saya menawarkan yang namanya adalah intervensi gizi dan saya berharap sekarang sudah ada program MBG. Semoga program MBG ini bisa sampai di daerah Papua terutama yang bagian pedalaman. Oke, dan yang terakhir saya akan berbicara tentang alasan saya kenapa saya melamar sekolah ini. Jadi saya melamar sekolah ini, saya melihat bahwa sekolah ini punya sebuah keunikan, keunikan yang mungkin saya merasa tertantang ya dengan adanya sekolah ini yang sangat concern sekali dengan ketimpangan yang terjadi di dunia pendidikan terutama di Indonesia Timur dan saya sangat tertantang sekali sebagai seorang guru jika saya diberikan kesempatan saya ingin sekali membantu memberikan keilmuan saya yang terbaik mudah-mudahan kalau memang saya diberikan kesempatan itu saya akan memberikan sebuah metode-metode yang terbaik dari diri saya bagaimana saya mentransfer ilmu saya kepada murid-murid saya terutama karena mata pelajaran yang saya bimbing adalah mata pelajaran bahasa Inggris seperti yang kita tahu bahwa dunia internasional kebutuhan tentang bahasa itu dari waktu ke waktu itu sangat dibutuhkan dan saya sebagai guru saya siap untuk membantu siswa-siswa saya untuk paham tentang aplikasi bahasa Inggris terutama bahasa Inggris untuk di dunia di kehidupan mereka atau mungkin di dunia kerja di masa depan. Oke. Dan berikutnya juga saya juga sebagai seorang guru saya juga mempunyai kepercayaan bahwa eh, ketika murid saya sukses, yang pertama saya sangat bangga sekali menjadi bagian dari kesuksesan mereka dan saya juga memiliki kepuasan batin pribadi sendiri karena saya percaya bahwa pahala yang saya dapatkan dari saya memperbaiki seseorang untuk menjadi lebih baik
itu pahala untuk saya akan mengalir walaupun eh, saya mungkin sudah meninggal suatu saat, ya. Jadi itu saya sangat terdorong dari kepercayaan saya juga. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan, saya sampaikan. Saya sudah menyampaikan tentang siapa saya, background pendidikan saya, dan juga pengalaman saya mengajar. Saya juga sudah menyampaikan tentang apa yang terjadi, ketimpangan, maju atau belumnya pendidikan di Indonesia, dan juga yang terakhir, saya sudah memberikan tentang alasan kenapa saya melamar pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di sekolah Genius. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Oke, cukup segitu saja penjelasan dari saya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.